Ada orang-orang kenapa coba ya? Saya tuh nggak ngerti loh, kenapa bikin video tuh masih banyak dari kita yang nggak ini gitu, mencermatinya tuh nggak tepat gitu loh. Kenapa? Nggak ngerti gitu. Saya tuh kenapa? Coba teman-teman coba deh tulis di komen kenapa sih masih banyak dari kita yang nggak ngerti gitu. Ini kayak saya kemarin bikin video kok ada yang nggak ngerti sama pembahasan saya gitu loh. Padahal pembahasannya tuh udah cukup jelas. Saya bahas apa, bahas apa. Kenapa nangkepnya malah lain gitu? Coba tulis di komen deh, nggak ngerti saya. Yuk, balik lagi di berita gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas soal Mark Henry. Ya. Kenapa saya bahas Mark Henry? Jadi ya sebenarnya sih Mark Henry cuma ngasih statement kecil lah ya. Soal apa sih bedanya WWE sama AEW. Gitu loh. Singkat aja sebenarnya beritanya sih. Dia kayak lebih menjabarkan ada sih sebuah perbedaan yang cukup signifikan di WWE dan AEW. Utamanya di soal produksi. Ya kalau menurut Mark Henry sih kenapa WWE jelas lebih unggul dari AEW murni karena pengalaman. Ya jujur aja. Jadi kan sistem kan semuanya itu karena sistem. Menurut Mark Henry itu ya WWE sudah punya sistem, sudah punya pengalaman. Jadi ya bagaimanapun mereka ketika menjalankan segala sesuatu di bidang produksi itu mereka kayak enggak terlalu panik gitu. Kalau misalkan ada masalah-masalah yang muncul, ada masalah-masalah yang mengganggu dan lain sebagainya. Dan kalau di AEW itu kadang kayak kurang aja gitu. Tapi kurangnya bukan karena soal memang jelek atau apa ya. Mark Henry gak bilang kayak gitu. Tapi menurut dia sih yang jelas AEW ini murni karena pengalaman aja. Jadi ya harus sering-sering terus diasah dan kalau menurut dia ya kayak bautnya dikencengin lah gitu. Jadi AEW juga jelas lebih terbiasa gitu nanti ke depannya. Kalau misalkan sekarang-sekarang mungkin ada kesalahan satu dua ya wajar lah, signifikan kok. Dan nggak ada masalah juga sebenarnya. Kalau ada masalah-masalah yang seperti itu ya wajar-wajar aja lah. Semua bisa dihadapi dengan terus dicoba berulang-ulang. Ya kan kalau kata pepatah kan asah apa ya namanya? Ya pokoknya intinya kalau makin biasa dengan menghadapi masalah-masalah itu ya kalian pasti bakal bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya dengan mudah. Itulah. Ya jadi semua emang apa kalau suruh komenin soal AEW ya komen-komennya di situ-situ aja. Nggak ada yang good or bad gitu loh. Hanya soal right or wrong aja. Kalau misalkan good or bad itu kayak lebih ke subjektif gitu loh. Karena ya kalau misalkan kita ngomongin sesuatu secara subjektif jelas nggak akan beres. Ya kita bahas objektifnya aja. Ini kan Mark Henry juga yang dia lihat karena dia juga punya pengalaman loh di situ. Apalagi di AEW role-nya jelas lebih tinggi karena dia tidak dapat kesempatan itu di WWE. Makanya ketika Tony Khan nawarin, Pak mau nggak cobain di AEW? Jadi apa produser, coach, mentor dan lain sebagainya lah. Pokoknya role backstage gitulah. Boleh kita coba dulu ya itu. Jadi saya tuh jujur nggak ngerti gitu sama fans-fans AEW itu maunya apa. Beneran dah. Jujur, saya kecewa banget dengan video yang kemarin itu. Bukan karena bahasan saya jelek sih. Padahal bahasan saya sudah cukup jelas ya. Kemarin saya bahas, nih, ya, teman-teman yang nggak nonton video kemarin nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nih, saya kasih tahu nih. Kemarin saya bahas apa? Ricochet gabung AEW. Saya perjelas soal kenapa malah pada nanyain istrinya. Yang mana sebenarnya itu pertanyaan yang nggak penting. Jelas ya. Dan itu kan sebenarnya udah terjadi sama beberapa wrestler juga yang mana yang satu di WWE, yang satu di AEW. Dan saya jelasin itu lebih detail ya. Bahkan sampai ke kasusnya Miro sama si Jeperi aja yang paling gampang gitu ya. Karena dua-duanya kan suami istri ya waktu itu. Sekarang sih emang udah pisah ya. Cuman di sini saya perjelas waktu itu role-nya mereka sebagai suami istri. Sudah suami istri lah ya. Terus saya bahas sedikit lah soal Ricochet. Gimana sih menurut saya bagaimana sih Ricochet di AEW ke depannya? Kok masih ada yang bilang saya ngehina AEW? Kok gak ngerti gitu loh. Ini kenapa pikirannya di mana gitu loh. Padahal video saya udah jelas.
Lagi pula, gini. Lagi pula, saya tuh bahas AEW itu nggak sekali dua kali loh. Bahas AEW itu udah sering. Bagusnya AEW saya bahas, jeleknya AEW saya bahas di video, dan semuanya itu enggak di-cut. Kalau di-cut itu selalu ya paling kepotong di akhir, itu juga gara-gara error. Bahasannya sih nggak pernah saya potong. Makanya kalau misalkan teman-teman ngelihat penjelasan saya kayak ada bagian terbata-bata gitu atau dan lain sebagainya, itu murni karena videonya nggak di-cut. Jadi apa yang saya omongkan itu adalah yang real saya bicarakan dari awal. Makanya nggak ngerti kok bisa ada yang bilang saya tuh menghina-hina AEW. Padahal di sini posisinya saya tuh justru nggak ngomongin AEW as a company, enggak. Saya ngomonginnya AEW as a place, bukan subjek gitu loh, tapi sebagai keterangan. Kok bisa ada yang bilang saya menghina AEW? Di mana? Pikirannya di mana? Beneran deh. Kamu kemana aja bro? Kemarin waktu saya bahas yang bagus-bagus soal AEW, saya bahas soal rencana dia bikin All In Texas, saya yang pertama bikin di Indonesia. Bahas dealnya AEW dengan Warner Bros. Untuk bagian klarifikasi saya yang bikin. Kok bisa gitu loh? Kok bisa ada yang mikir gak usah jelek-jelekin AEW lah, cakrakmu dewe lah. Ini karena dia ngomong pakai bahasa Jawa, saya balas pakai bahasa Jawa juga gitu. Cakar pun dewe lah. Sekarang gini lah. Terserah kalian ya. Ini buat teman-teman yang nonton sih mudah-mudahan tercerahkan gitu ya. Dan saya yakin itu cuma satu dari sebagian kecil lah ya. Contoh yang keluar dan berhadapan langsung sama saya. Cuman gini lah. Kita bikin very clear aja. Kalian boleh melarang saya untuk gak bahas AEW sama sekali. Silakan. Karena apa? Saya nggak nonton AEW dan kalau misalkan sekiranya pembahasan saya, apa yang saya bicarakan itu menghina AEW, silakan. Kalian larang saya, jangan bahas AEW sama sekali. Saya nggak akan bahas. Karena faktanya, komen-komen yang muncul di video saya minta bahas AEW. Yang mana saya itu udah cukup sering bahas tanpa diminta. Sekarang sudah saya sering bahas dan menurut orang bangke ini dia bilang gak usah ngehina AEW lah. Otaknya di mana sih? Serius? Gak ngerti saya. Gini aja deh. Kalian boleh larang saya untuk bahas soal AEW, boleh. Saya nggak akan bikin lagi gitu. Ini mungkin video terakhir. Jadi ya, saya mungkin bikin konten berbayar aja lah. Kalau mau bahas soal AEW, terserah kalian mau beli atau enggak gitu ya. Gak masalah juga sih buat saya. Atau saya bikin seneng aja gitu. Bikin video begini-begini nanti tuh seneng. Dan banyak orang yang mensupport gitu loh. Cuman balik lagi deh. Ini balik lagi ke teman-teman aja semua ya. Saya sih seneng dengan support teman-teman gitu sampai detik ini. Ya meskipun belum nyampe 100 ya, belum nyampe 100 subscriber, tapi saya seneng gitu loh. Banyak yang support, banyak yang ngasih pujian, banyak yang ngasih apresiasi atas video saya, terlepas atas segala kekurangan yang sudah saya buat gitu loh ya. Baik yang secara langsung maupun yang gak langsung. Tapi kalau sekiranya ini kalau bikin video ini tuh sebenarnya saya gak mau bikin gitu loh. Tapi kenapa gitu? Kenapa orang-orang tuh masih mikir kayak gitu loh? Kalau sekiranya saya baru bikin video itu terus langsung menghina, silakan lah teman-teman bilang gak usah menghina-hina lah. Saya kan sering bahas, sering bilang baik buruknya seperti apa, dan saya kasih solusi di situ. Dan saya udah sering bikin gitu ya. AEW bagaimana sih yang bisa dirubah dari AEW? Saya udah sering bikin video-video semodel itu. Kenapa teman-teman nggak kasih masukan di situ gitu? Kenapa nggak kasih diskusi di situ? Kenapa seakan-akan saya itu dari awal bikin channel ini fungsi saya adalah nge-framing AEW agar jelek? Enggak. Ayolah teman-teman. Ayolah, udah 2024 nih, masa masih mikirnya begitu-begitu, masih mikirnya pendek gitu, kasihan. Ya,
Saya sih lebih ke kasihan ke teman-teman aja gitu loh, kok meluangkan waktunya untuk nge-hate orang gitu. Dah, ya tolonglah. Ya pantas aja sih AEW susah majunya kalau fansnya kayak gini gitu loh. Dan saya juga banyak kok teman saya yang fans AEW dan mereka nggak kayak gini juga. Mereka juga sering kok gitu kontra sama orang-orang yang nyerang AEW gitu. Tapi mereka juga mikirnya objektif gitu. Jadi kalau misalkan ada bagian AEW yang bagus, mereka puji-puji juga. Kalau misalkan ada bagian AEW yang kurang, mereka kasih kritik di situ. Gini deh, buat kamu yang kemarin nge-hate konten saya, donate saya 500.000 di Saweria. Beneran nih, donate saya 500.000, saya nggak akan bikin konten AEW lagi. Kecuali konten berbayar, ya. Itu aja dulu sih buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komen atau mau balas lagi tuh omongan saya tadi, silakan. Saya tantang ya, beneran nih. Silakan. Atau mau DM saya di medsos saya, itu kan saya lampirin link ya. Masukin aja di situ. Gak apa-apa kok. Saya sih langsung nantang aja beneran gitu. Biarin aja, biar clear aja. Daripada dikira pengecut gak balas itu ya. Silakan like dan share jika video ini bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.